Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh tentang potensial gravitasi. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 14. Contoh yang pertama di soal nomor 23. Nah, di sini tentukan potensial mutlak di titik A yang berjarak 1 meter dari massa 1 kali 10 pangkat 11 kg. Nah, untuk mencari potensial gravitasi di titik A, maka kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu potensial gravitasi di titik A, VA sama dengan min G M dibagi dengan R. G-nya kita tahu bahwa nilai tetapan gravitasi itu adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali dengan massa. Di sini massa diketahui 1 kali 10 pangkat 11. Kita masukkan ke sini dibagi dengan R-nya. Jadi jaraknya adalah 1 meter sehingga dibagi dengan 1. Maka hasilnya adalah min 6,67 Joule per kilogram. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di sini soal pada nomor 24. Nah, di sini soalnya adalah 3 benda yang masanya sama, jadi ketiganya memiliki nilai yang sama, yaitu 1 kali 10 pangkat 11 kilogram, berada pada titik-titik sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi-sisinya adalah 2 akar 3 meter. Berapakah potensial gravitasi di pusat segitiga? Nah, di sini kita perhatikan gambarnya di sini. Jadi ada 3 massa di sini dengan nilai yang sama, yaitu 1 kali 10 pangkat 11 kg. Kemudian berada pada titik-titik sudut segitiga sama sisi. Jadi seperti ini gambarnya. Dengan panjang sisinya adalah antara M1 dan M2. M2 dan M3 dan M1 dan M3 ini sama panjangnya, yaitu 2 akar 3 meter. Jadi di sini sudah diketahui ya, 2 akar 3, di sini juga 2 akar 3, di sini juga 2 akar 3. Nah, berapakah potensial gravitasi di pusat? Nah, di sini kalau digambar di pusatnya di sini di titik A, maka kita mencari potensial gravitasi karena di sini ada 3 benda, maka rumusnya sama seperti tadi di sini. Jadi min G, rumus utamanya kan min G M dibagi dengan R. Karena di sini ada 3 massa, maka di sini min G untuk nilai M-nya adalah M1 dibagi dengan RA1. RA1 itu adalah jarak titik A terhadap pusat M1. Jadi di sini kan pertanyaannya potensial di titik A. Maka nilai R-nya, kalau di soal ini kan nilai R-nya adalah 1. Kalau di sini nilai R-nya itu adalah dari titik A ke pusat M1. Jadi kita di sini tuliskan RA1. Kemudian untuk yang kedua di sini dari pusat M2, dari pusat massa M2 ke titik A di tengah-tengah segitiga ini, itu kita sebut dengan RA2. Kemudian antara M3 antara ini ya, jarak titik A terhadap pusat M3 kita sebut RA3 di sini. Nah, kita harus tahu berapa sih nilainya RA1, RA2 dan RA3. Nah, di sini. Nah, untuk mencari ini kita saya jelaskan di sini ya. Nah, di sini. Jadi dari gambar yang tadi ini saya pindah ke sini. Jadi di sini kan gambarnya segitiga sama sisi. Jadi sisinya itu nilainya sama, yaitu 2 akar 3. Nah, saya sesuaikan dengan di sini. Berarti yang di sini M1, M2, M3. Kemudian di titik pusat di sini titik A. Yang akan kita cari di sini berapa potensial di titik A ini. Kemudian saya lambangkan di sini antara M1 dan M3. Di tengah-tengah di sini saya tuliskan titik B. Antara M3 dan M2 ini tengah-tengah saya tuliskan dengan titik D. Kemudian antara M1 dan M2 di tengah-tengah sini itu saya tuliskan dengan titik C. Nah, kita tahu bahwa segitiga sama sisi itu sudutnya di sini ya.
saya tuliskan sudut di M1, saya tuliskan alfa, kemudian yang di M2 ini beta, dan di M3 ini gamma, itu nilainya itu sama, adalah 60, 60, 60 derajat. Nah, kita di sini kan ingin mencari nilai RA1 di sini ya. Maka dari itu kita harus tahu dulu tingginya. Tingginya itu adalah kalau kita sering kita kenal ya, tinggi dari segitiga sama sisi, berarti M2, jarak antara M2 dan B, atau antara M1 dan D, atau M3 dan C. Ini tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, saya pecah lagi di sini. Nah, untuk mencari tingginya, misalkan di sini garis M2 dan B di sini saya pecah menjadi seperti ini, setengahnya ya. Setengahnya. Maka di sini sudut yang di sini kan 90 derajat, siku-siku. Dengan yang sini, ini adalah sudut yang alfa, saya pindah ke sini. Untuk yang ini saya pindah ke sini. Maka sisinya tadi sudah diketahui antara M2 sama M3. Sisi-sisinya kan nilainya 2 akar 3. Maka di sini kita cari nilainya B, jarak B M2. Jadi dari sini ke sini. Nah, kita yang pertama bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi mencari sisi M2B atau tingginya, maka sisi miring di sini dikuadratkan dikurangi sisi sampingnya dikuadratkan. Maka di sini 2 akar 3 kuadrat dikurangi M1 dan M2, karena setengahnya berarti setengah dikalikan dengan 2 akar 3, sehingga separuhnya itu nilainya adalah akar 3. Maka di sini M1B itu adalah akar 3. Kita kuadratkan sehingga hasilnya kita dapatkan adalah 3. Jadi B M2 atau tingginya itu nilainya adalah 3. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan rumus kosinus. Nah, di sini rumus kosinus di pembahasan semester 1 tentang vektor kita belajar tentang sin cos di sini. Nah, kalau kita perhatikan pada segitiga ini, nah, jika kita ingin mencari sin, itu kan sin sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sin di sini karena nilainya di sini untuk segitiga sama sisi, alfanya ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah 60 derajat. Maka di sini sin di sini adalah sin 60 derajat itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depannya di sini adalah sisi BM2 atau kita sebut dengan tingginya, dibagi dengan sisi miringnya adalah antara M1 dan M2 atau sisi dari segitiga sama sisi, yaitu tadi nilainya adalah 2 akar 3. Sehingga di sini kita dapatkan nilai M2B atau tingginya adalah kali silang di sini setengah akar 2 dikalikan dengan 2 akar 3. Maka hasilnya adalah kita bagi 2 dapat 1. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi hasilnya sama. Bisa menggunakan rumus Pitagoras yang tadi atau menggunakan rumus kosinus. Jadi hasilnya sama-sama 3. Nah, itu belum selesai karena di sini yang kita cari adalah nilai RA1 ya, sedangkan ini 3 itu adalah dari M1D ya, M1D. Jadi M1D, M2B, M3C ini nilainya sama-sama 3. Nah, kita cukup cari satu aja, M2B nilainya 3, maka ini juga punya nilai sama 3, ini juga punya nilai sama yaitu 3. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Kita kenal di sini ada namanya teorema yang berlaku pada garis berat. Nah, saya jelaskan sedikit tentang teorema ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menanyakan pada pelajaran matematika, pada guru matematikanya, bagaimana tentang teorema garis berat pada segitiga sama sisi. Nah, di sini saya jelaskan singkat saja. Teorema yang berlaku pada garis berat. Nah, di sini ada garis berat. Garis yang dikatakan dengan garis berat itu adalah tinggi. Jadi yang kita kenal itu tinggi. Kalau di teorema ini itu bukan tinggi, tapi disebut sebagai garis berat. Jadi garis berat itu adalah garis antara BM2 atau M1D atau M3C. Jadi tingginya ini. Nah, ini yang disebut dengan garis berat. Jadi di sini
istilahnya adalah garis berat. Nah, teorema yang berlaku pada garis berat yaitu garis-garis berat dalam segitiga berpotongan atas bagian yang perbandingannya adalah 2:1. Jadi di titik A ini sebenarnya dia bukan setengahnya. Kalau ini tadi nilainya adalah 3 garis beratnya atau tingginya 3, maka di sini bukan setengahnya. Jadi ini bukan separuhnya. Jadi dari sini ke sini 1,5 tidak. Tapi menurut teorema ini dia perbandingannya adalah 2:1. Nah, jika kalian ingin membuktikan sendiri bisa gambar segitiga, silahkan diukur sisinya sama, kemudian sudutnya kalian ukur 60 derajat, maka kalian ukur secara manual menggunakan penggaris bahwa titik di tengah-tengah ini nilainya antara B sama A itu bukan setengahnya. Bukan kalau misalkan ini digambar sesuai ini bukan 1,5. Nah, jadi di sini perbandingannya menurut teorema yang berlaku pada garis berat pada segitiga sama sisi yaitu perbandingannya 2:1. Nah, 2:1 itu misal di sini ya. M1A dibanding dengan AD. M1A, nah ini ya. M1A banding AD itu adalah 2:1. M3A banding AD itu 2:1. Dan M1A dibanding AB itu adalah 2:1. M1A ini yang kita tuliskan di sini RA1, yaitu jarak titik A terhadap pusat massa M1. Kemudian M3A kita sebut dengan RA3 atau jarak dari titik A terhadap pusat M3, dan M3B M2 ya. M2 ini adalah kita sebut dengan RA2 yaitu jarak titik A terhadap pusat massa M2. Jadi di sini. Jadi nilainya 2:1, 2:1, 2:1. Nah, sehingga garis berat nilainya tadi atau tingginya ya. Tadi kan 3, 3, 3. Nah, misal kita mau cari RA1. Nah, RA1 dibanding dengan AD. Nah, RA1 banding dengan AD. Kalau bingung kita lihat lagi di gambar. RA1 banding AD. RA1 dibanding dengan AD yaitu 2:1. 2:1. Sedangkan nilai M1D tingginya itu adalah 3. Sehingga untuk mencari nilai RA1 sama dengan RA1 kan perbandingannya 2. 2 dibagi dengan jumlah perbandingannya 2 tambah 1 itu adalah 3 dikali dengan panjangnya M1D adalah 3 kali 3 sehingga diperoleh 2. Kemudian nilai AD-nya adalah perbandingannya AD kan 1. Jadi 1 di sini ya, 1 dibagi 3 dikali dengan 3 sama dengan 1. Jadi nilai RA1 itu kenapa di sini bisa 2 itu berasal dari ini. Jadi RA1 nilainya 2, otomatis RA2 dan RA3 juga punya nilai yang sama yaitu 2. Maka dari itu kita masukkan aja ke sini. Nah, jadi RA1 itu hasilnya 2. Kita masukkan 2 ya. Masukkan 2. Jadi 2 2 2 nilainya sama. Ya. 2 2 2. Masanya. Nah, jadi di sini kan 2 2 2. 1 tambah setengah tambah setengah tambah setengah berarti kan 3/2 ya. 3/2 GM karena nilai M-nya sama. Kita tulis saja 1. Ya, 1 1 1 sama. Jadi min 3/2 GM. M-nya masukkan 1 kali 10 pangkat 11, masukkan aja ke sini. Sehingga nilai akhirnya diperoleh 10,005 Joule per kilogram. Jadi seperti itu penjelasan untuk soal nomor 3. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.